saya bersyukur pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita, untuk duduk bersama membuat sebuah pesta doa keluarga di dalam rumah kita masing-masing. Dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan tetap menyertai kita saat kita menaikkan doa-doa kita. Saya juga percaya bahwa Tuhan hadir di keluarga kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke ibadah doa kita, mari kita awali dengan saat berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Setiap perbuatan tangan Tuhan, setiap karya Tuhan dalam hidup kita selalu baik, bahkan teramat baik dalam hidup kita. Bahkan sulit untuk dipercaya bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Bahkan kalau saat ini kita boleh berada di rumah kita, berkumpul bersama keluarga kita, itu bukan karena kekuatan kita, tapi kita percaya bahwa itu semua adalah kasih karunia Tuhan terhadap kita, bahwa Tuhan senantiasa tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk mengangkat satu lagu pujian kita, takkan pernah terlambat, takkan pernah terlambat pertolongan Tuhan bagi kita. Pernah tinggalkan perbuatan
doa-doa kami sesuai dengan waktu dan kehendaknya Tuhan. Bapa yang di surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, menaikkan setiap pujian, penyembahan kami, doa-doa kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berserah diri penuh kepada-Mu saat ini Tuhan. Kami saat ini hanya memerlukan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami, memenuhi setiap keluarga yang saat ini sedang melakukan ibadah doa ya Bapa. Tuhan, turunkan Roh Kudus bagi kami Tuhan. Lingkupi kami Tuhan, naungi kami ya Tuhan. Jadikan kami pendoa-pendoa syafaat yang tetap berdiri teguh, berdoa untuk bangsa kami, berdoa untuk gereja kami, berdoa untuk kota kami, berdoa untuk saudara-saudara kami ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Lingkupi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu saat ini ya Tuhan. Saat kami hanya ini bersekutu dengan-Mu. Kami serahkan Tuhan jiwa hati kami dan ibadah doa kami di malam hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan yang memimpin, mohon Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan beresponsoria. Kita ambil dari kitab Mazmur. Dari kitab Mazmur 67. Ayat 1 sampai dengan 8. Kita akan membacakan secara berganti ya. Saya akan membacakan judulnya Nyanyian Syukur Karena Segala Berkat Allah. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Bersama Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Kita akan kembali mengangkat satu pujian kita, Tuhan pulihkan. Kita percaya walaupun saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19, tapi kita percaya Tuhan senantiasa membuka tangannya untuk memulihkan negeri ini, memulihkan dunia ini. Jadi kita akan ada pujian ini, Tuhan pulihkan. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, membawa doa kami sujud rendahkan diri, menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud rendahkan diri.
Baik, shalom saudara yang terkasih. Pada malam hari ini, sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita saudara yang terkasih, terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar persekutuan pada malam hari ini. Saya percaya yang ada di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan nantinya kita akan bersama-sama menaikkan setiap doa kita, karena kita percaya Tuhan ajaib, Tuhan pasti menjawab doa kita, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saudara, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami, dan kami bersyukur sepanjang hari yang kami lalui bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan telah memberkati kami, Engkau Allah yang sudah menolong kami, bahkan memberikan kami sukacita dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami. Hingga malam hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan yang luar biasa, waktu yang cukup baik untuk kami bersama-sama nantinya mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan menaikkan setiap persoalan, pergumulan kehidupan kami, kerinduan kami, bahkan mendoakan bangsa dan negara kami. Karena kami percaya Tuhan, hanya kepada Tuhanlah kami berseru dalam kehidupan kami sehari-harinya. Hanya kepada Tuhan kami berserah, karena Tuhan adalah sumber pertolongan kami, satu-satunya adalah penolong kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku yang terkasih, yang sudah luar biasa menantikan dan menyaksikan serta mendengarkan firman Tuhan, yang kita diberkati firman Tuhan malam hari ini, mari kita membuka firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Efesus pasal 4 ayat 29. Saudaraku, mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Efesus 4 ayat 29. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, saya akan baca satu kali. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Haleluya. Saudara, ini adalah berita yang baik bagi kita. Suatu hari saudara yang terkasih, ada seorang gadis yang luar biasa cantik dan sedang melakukan pacaran kepada seorang laki-laki yang sangat ganteng juga tentunya. Saudara, wanita ini boleh saya katakan sudah jatuh ketimpa tangga. Kenapa? Karena dalam 1 minggu setelah mereka pacaran selama 5 tahun, akhirnya sang laki-laki memutuskan hubungan mereka. Begitu putus, saudara, celakanya 1 minggu setelah putus, wanita ini mengetahui bahwa dirinya hamil. Sudah jatuh ketimpa tangga, sudah diputusin laki-laki, lalu dia harus menanggung lagi rasa malu yang luar biasa. Dia hamil, saudara. Lalu karena dia harus menuntut tanggung jawab kepada mantan pacarnya, lalu dia pergi ke rumah pacarnya. Lalu dia minta agar pacarnya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Dan apa yang terjadi, saudara? Rupanya yang terjadi adalah laki-laki tidak bertanggung jawab, tidak mau menikahi wanita ini. Lalu apa yang terjadi? Karena wanita ini dia merasa malu dalam dirinya, yang terjadi adalah dia mau bunuh diri, itu yang pertama. Tetapi tidak terjadi. Yang kedua adalah dia berpikir dia harus menggugurkan bayi yang ada di dalam rahimnya. Lalu saudara, dia memutuskan untuk pergi, dan di pertengahan jalan setelah dia pergi, apa yang terjadi? Di mana dia berjumpa dengan seorang ibu. Tiba-tiba berpapasan dengan seorang ibu, dan ibu ini menghentikan wanita itu. Lalu dia berkata, "Nak, aku tidak mengenalmu dan juga tidak ingin mengganggumu. Tetapi saat ini saya punya gerakan hati yang luar biasa. Pada saat saya melihatmu, aku tergerak hati untuk mengatakan kepadamu bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Dia tidak pernah melupakanmu. Semuanya akan berakhir dengan baik." Saudara, wanita ini tidak mengenal gadis itu, tetapi dia memiliki dorongan hati yang kuat untuk berbicara kepada gadis itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Perkataan ibu ini membawa dia mengetahui bahwa masih ada orang yang memperhatikan
sidang seperti itu. Hanya perkataan ibu ini lalu mengubah hidupnya. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia tidak jadi menggugurkan bayi yang ada dalam rahimnya, tetapi dia akhirnya bangkit dan dia bertanggung jawab sendiri. Bayi yang ada dalam itu sampai lahir, dan sampai bayi itu lahir seorang laki-laki. Saudara, ini adalah fakta, ini adalah kisah nyata. Dan saudara tahu siapa nama laki-laki yang dilahirkan oleh gadis itu? Rupanya telah menjadi penyanyi yang hebat dan telah menjadi motivator yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia adalah bernama Israel Houghton. Rupanya dia bernama Israel Houghton adalah seorang laki-laki yang lahir hubungan yang tidak baik. Tetapi oleh karena gadis ini, ibunya yang melahirkan dia, mendengar perkataan yang baik, mendengar perkataan yang luar biasa, akhirnya tidak jadi menggugurkan. Apa artinya, saudara yang terkasih? Andai kata pada waktu itu gadis itu menggugurkan, tentu yang namanya Israel ini tidak akan ada selamanya. Tetapi kenapa dia tidak jadi untuk menggugurkan? Rupanya, saudara yang terkasih, hanya karena perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu telah mengubah hidupnya. Saudara yang terkasih, maukah engkau hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik itu pemuda, baik itu remaja, maukah engkau dipakai Tuhan? Karena renungan hari ini temanya adalah maukah engkau dipakai Tuhan? Kalau engkau mau dipakai Tuhan, tidak perlu harus seperti kami kuliah 5 tahun lalu menjalani proses jadi hamba Tuhan hingga nanti ke pendetaan barulah mau dipakai Tuhan. Tidak, saudara. Cukup dengan membangun perkataan yang baik, maka engkau dipakai Tuhan. Pertanyaan adalah, maukah engkau dipakai Tuhan? Di ayat yang ke-29 yang kita baca, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan yang membangun memiliki pengaruh yang besar. Saudara yang terkasih, perkataan kita ini memiliki pengaruh. Pengaruhnya ada 2. Perkataan kita bisa negatif, perkataan kita bisa positif. Perkataan kita yang kotor, dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa ditegur kita, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kenapa nggak boleh ada perkataan kotor? Kalau ada perkataan kotor, kita ngomong yang tidak baik kepada orang lain, maka sama halnya kita sudah menjadi pembunuh. Loh, kok jadi pembunuh? Bukankah pembunuh itu dilarang oleh Tuhan? Tetapi sesungguhnya ketika kita menyampaikan kata-kata yang tidak memberkati orang, saudara, maka sama halnya kita sudah membunuh. Membunuh apa? Kita membunuh karakternya. Pelan-pelan orang ini akan mati. Tetapi ketika kita, dalam firman Tuhan dikatakan, ketika ada yang mendengarkan perkataanmu, perkataan yang membangun, maka kita sama halnya memberkati orang itu, membangun kebangkitannya. Yang tadi dia lemas, yang tadi dia tidak berdaya, yang tadi dia tidak punya harapan. Tetapi ketika kita menyampaikan perkataan-perkataan yang membangun, maka di situ, saudara, dia akan bangkit dan dia melihat bahwa ada harapan masa depan, masih ada pertolongan, dan dia akhirnya berpikir masih ada Tuhan di dalam hidupku hanya dengan satu perkataan. Sering terkasih, pada saat kita berbicara punya pengaruh besar. Mari malam hari ini, saudara terkasih, saya percaya bahwa kita mau dipakai oleh Tuhan. Kita percaya, saya percaya bahwa Bapak Ibu yang saat ini mendengarkan khotbah ini mau dipakai oleh Tuhan dalam hal apa? Cukup sederhana, di dalam perkataan memberkati orang, maka bangkitlah semangatnya, maka dia akan memiliki harapan di masa depan. Saya percaya saudara pasti bisa untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau Allah yang mengingatkan kami pada malam hari ini bahwa Tuhan mau memakai kami. Tuhan mau menjadikan kami alat Tuhan. Oleh karena itu, satu hal yang sederhana yang Tuhan inginkan pada malam hari ini kepada kami, menggunakan perkataan kami dengan baik untuk membangun, untuk memberkati saudara-saudara kami. Siapapun yang kami temui, siapapun orang yang
kami jumpai, kami memberikan perkataan yang baik, kami menyampaikan kata-kata yang baik untuk membangun, untuk memotivasi, untuk mempengaruhi dia, untuk bangkit semangatnya. Sehingga Tuhan, secara tidak langsung kami telah menjadi hamba-hamba Tuhan yang mentransfer kebaikan lewat perkataan kami. Sanggupkan kami Tuhan dan pulihkan kami. Kasih karunia Allah menolong kami, sehingga mulai malam ini kami belajar untuk melayani Tuhan. Pakai kami Tuhan, inilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan yang sangat memberkati. Mari Bapak Ibu, saat ini mulai hari ini kita gunakan setiap perkataan kita melalui perkataan-perkataan yang profetik yang bermanfaat agar menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan kembalikan pujian kita, satu lagu yang berjudul Berkat Kemurahan-Mu. Kita semua ada pada hari ini, itu semua adalah berkat kemurahan Tuhan. Usaha pekerjaan, iman, dan keluarga jemaat dari keluarga Ibu Nenggolan, Ibu Meti, keluarga Ibu Eli Lampo, keluarga Bapak Saladia Bedili, keluarga Bapak Silaban Kamela Naga, keluarga Losmen Matahari. Bapak-Ibu, kita akan berdoa dulu untuk pokok doa yang pertama ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak kami yang di surga, saat kami datang ke hadapan Tuhan, berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan, untuk Ibu Nenggolan, Ibu Meti, Ibu Eli Lampo Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami percaya
percaya Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kami berdoa untuk kesehatan mereka. Tuhan senantiasa memberkati mereka dengan kesehatan yang baik Tuhan, dan memberikan hikmat kepada mereka Tuhan untuk berjaga-jaga, untuk menjaga setiap kebersihan mereka Tuhan, lewat makanan mereka Tuhan, lewat pola hidup bersih mereka juga ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk usaha pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan juga membuka tingkap-tingkap lagi Tuhan, memberkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Kami percaya setiap lumbung-lumbung makanan mereka Tuhan akan terisi penuh Tuhan. Kami juga berdoa untuk iman mereka Tuhan. Tuhan, saat ini jikalau mereka saat ini dalam keadaan lemah imannya Tuhan, Tuhan kami berdoa Tuhan, Tuhan kuatkan mereka Tuhan, Tuhan lawat mereka Tuhan, Tuhan pulihkan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga mereka ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan hikmat daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan, sukacita daripada Tuhan boleh menaungi setiap keluarga ini Tuhan. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak Tuhan senantiasa diberkati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Saragi, Bapak Silaban Kapelanaga, dan keluarga dari Losmen Matahari. Kami juga serahkan ketiga keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa agar Tuhan senantiasa memberkati keluarga ini Tuhan, lewat kesehatan Tuhan, lewat usaha pekerjaan mereka Tuhan, dan juga untuk setiap iman mereka Tuhan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan daripada Tuhan senantiasa ada bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mari Bapak Ibu, kita juga akan berdoa untuk anak-anak jemaat yang SMA yang lulus tahun ini, agar di dalam perencanaan mereka untuk kuliah maupun yang berkaitan dengan masa depan mereka diberkati Tuhan dan diberikan kelancaran. Dan kita juga berdoa untuk setiap anak-anak jemaat yang ada di luar Kota Melabu maupun anggota keluarga jemaat yang berada di luar Kota Melabu, agar senantiasa dilindungi Tuhan dari hal-hal yang tidak baik dan dilimpahi dengan sukacita. Ya, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk dua pokok doa ini. Yang pertama, saya ulangi, berdoa untuk anak-anak jemaat SMA yang lulus tahun ini agar mereka senantiasa diberkati Tuhan, baik dalam perencanaan mereka untuk kuliah, yang berkaitan dengan masa depan mereka. Tuhan, yang kedua, kita juga berdoa untuk anak-anak jemaat yang di luar Kota Melabu, agar Tuhan senantiasa menuntun mereka. Dan kita akan berdoa. Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini telah lulus SMA Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana mereka Tuhan, masa depan mereka Tuhan, Tuhan yang berkati. Tuhan akan memberikan rancangan yang baik bagi mereka Tuhan. Tuhan akan memberikan masa depan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Untuk rencana mereka yang akan kuliah Tuhan, akan melanjutkan studi mereka Tuhan, Tuhan mohon juga Tuhan yang memberkati mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berada di luar kota Tuhan. Kami tahu jika orang tua mereka saat ini berada di tempat ini, di Melabu ini Tuhan, orang tua mereka yang khawatir akan anak-anak mereka yang di luar kota Tuhan, kami berdoa Tuhan. Tuhan, mohon Tuhan senantiasa melindungi mereka Tuhan, dari menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati mereka Tuhan, melindungi mereka Tuhan, dan senantiasa memberkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan agar anak-anak yang berada di luar kota saat ini Tuhan senantiasa berada dalam sukacita dan damai-Nya Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua mereka yang ada di Melabu Tuhan, yang mungkin saat ini mereka khawatir Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan akan menguatkan mereka, Tuhan akan tambahkan iman percaya mereka Tuhan, bahwa mereka percaya bahwa anak-anak mereka walaupun di luar kota, Tuhan senantiasa menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa kembali untuk pergumulan yang sedang dihadapi jemaat, agar diberikan Tuhan jalan keluar dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan kita juga akan berdoa untuk pemulihan dunia dan Indonesia dari wabah COVID-19. Bapak Ibu, mari saat ini kita mendengarkan diri kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Saya percaya Tuhan saat ini mendengarkan doa kita. Walaupun ada doa-doa yang belum terjawab, saya percaya Tuhan pasti memberikan jawaban yang terbaik bagi kita, dan doa-doa kita akan dijawab Tuhan tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk dua pokok doa yang ini. Ya, kita akan berdoa. Bapa yang di surga, saat ini kami
juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan yang kami bahkan tidak tahu apapun pergumulan mereka, tapi yang kami tahu Tuhan bahwa Tuhan senantiasa mendengarkan setiap seru doa mereka Tuhan. Apapun pergumulan mereka saat ini Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Yang kami perlukan saat ini Tuhan adalah tetap taat, tetap setia, dan tidak akan henti-hentinya menaikkan setiap doa-doa kami atas pergumulan kami, setiap beban hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya dan sangat percaya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun pergumulan kami, apapun beban hidup kami saat ini Tuhan, Tuhan akan membukakan pintu bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negeri kami ya Bapak. Bapak, kami mohon ampunan daripada Tuhan, kami mohon lawatan daripada Tuhan, kami mohon pemulihan daripada Tuhan untuk bangsa kami, untuk negeri kami Indonesia Tuhan. Tuhan, turunlah kemuliaan Tuhan atas negeri kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini negeri kami sedang dilanda pandemi COVID-19 Tuhan. Tuhan, kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemulihan Tuhan dari hari ke hari akan terus ditekan. Pemulihan Tuhan bagi bangsa kami Tuhan akan terjadi Tuhan, akan terjadi. Dan hari demi hari Tuhan, kami akan melihat tangan Tuhan bekerja melawat negeri kami, memulihkan negeri kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap orang yang saat ini Tuhan, bangsa kami yang sudah terkena COVID-19 Tuhan akan sembuhkan Tuhan. Tuhan akan sembuhkan dan Tuhan tidak akan tambahkan angka-angka orang-orang yang terkena COVID-19 lagi Tuhan. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami saat ini menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bangsa kami, negeri kami ini Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan, awalkan pasti akan berlalu Tuhan. Tangan Tuhan akan bekerja dan terus bekerja untuk bangsa dan negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih dan Yesus kami beri kembali. Dan juga Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk aksi gereja sosial kita, ibadah sekolah minggu dan ibadah umum dalam minggu ini, agar dalam penyertaan Tuhan dan dimampukan Tuhan setiap pribadi yang ambil bagian dalam melayani. Bapak Ibu, kita akan berdoa. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk aksi sosial yang kami adakan di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang memberkati dan juga Tuhan senantiasa memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memberikan berkat untuk aksi bakti sosial ini Tuhan. Dan mohon Tuhan juga memberkati mereka lewat usaha pekerjaan mereka, lewat kesehatan mereka juga ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa agar aksi sosial ini Tuhan boleh berjalan dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan ya Tuhan. Dan berikan kami hikmat Tuhan agar aksi sosial ini dapat disalurkan kepada orang yang tepat dan orang yang membutuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan sepanjang minggu ini Tuhan, untuk kegiatan sekolah minggu Tuhan. Mohon juga Tuhan yang memberkati untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang kami layani di sekolah minggu. Mohon juga Tuhan yang memberkati, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka boleh melayani Tuhan di hari minggu nanti dengan penuh sukacita dan boleh menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu. Dan bahkan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk ibadah kebaktian umum yang akan kami laksanakan minggu depan juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mohon juga Tuhan yang melindungi, memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani Tuhan. Berikan mereka kerendahan hati Tuhan. Biarlah Roh Kudus turun atas mereka Tuhan, agar mereka dengan bersungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dengan hati yang dengan penuh kerendahan hati datang untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan daya tahan tubuh yang baik bagi mereka Tuhan, sehingga minggu depan mereka boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita agar menjadi berkat bagi setiap jemaat. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah doa ini ke
ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan yang mendengarkan doa-doa kami dan menjawab setiap pergumulan dan doa-doa kami sesuai dengan waktu dan kehendaknya Tuhan. Tuhan, kami menutup ibadah doa malam kami pada malam hari ini. Tuhan, kami menutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran. Shalom, Tuhan Yesus